Hari ini kita nggak mencoba BART ya, tapi kita akan membahas FAQ-nya ya, Frequently Asked Question, atau pertanyaan yang sering ditanyakan tentang BART ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, ini akan kita bahas ya. Pertama, BART itu apa sih? Sebenarnya BART itu udah diciptakan Google itu sudah lama ya. Dia awalnya itu dari tahun 2017, itu namanya Lambda dia nyebutnya ya. Language Model for Dialogue Applications. Jadi itu adalah model AI yang mempelajari dari setiap kata-kata ya. Jadi dia itu ada database-nya triliunan kata. Jadi dia akan berusaha membaca pattern-nya ya. Kalau misalkan kita nanya apa, dia akan jawabnya apa. Dia akan berusaha mempelajari itu ya dari database yang sangat besar ini ya. Terus BART itu sebenarnya responnya itu akurat dan aman nggak ya? Dalam hal ini Google sendiri mengakui kalau BART itu sebenarnya masih tidak akurat ya, karena dia masih dalam tahap eksperimental. Jadi kalian harus mencek sendiri ya informasi itu benar atau enggak ya. BART sendiri punya safety-nya sendiri ya. Jadi dia ada safety-nya sendiri kalau misalkan kita menanyakan pertanyaan yang tidak sesuai atau yang tidak boleh gitu ya, dia akan menolak untuk menjawab ya. Contoh misalkan kalau kita nanya gimana cara menyerang orang, mungkin itu nggak bakal dijawab sama BART ya. BART akan menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu demi unsur keamanan ya. Selanjutnya gimana caranya BART itu mengutip dari sumber-sumber ya. Jadi BART itu sebenarnya dia idealnya menciptakan jawaban yang original ya, bukan menjawab dari website-website yang lain ya. Nah, tapi kalau misalkan emang dia menjawab dari website tertentu, dia mengutip dari website tertentu, harusnya dia akan ada kutipannya ya. Terus kalau misalkan jawabannya itu udah terpampang di multiple website ya, misalkan di website A jawabannya kayak gitu, di website B jawabannya sama seperti itu, BART itu akan mencari yang paling populer ya, dan dia akan mengarahkan kutipannya dari situ ya. Dan kembali lagi Google mengulangi kalau BART ini masih eksperimental, jadi masih akan disempurnakan. Poin selanjutnya adalah apakah BART dapat menjelaskan gimana cara kerja dia. Menurut Google, segala macam LLM experience, termasuk BART juga, bisa berhalusinasi dan memberikan informasi yang tidak akurat secara faktual ya. Contohnya kadang-kadang itu BART mengklaim bahwa dia mendapatkan data itu dari personal information, dari Gmail, atau dari private application yang lainnya ya. Itu menurut Google tidak benar ya. Jadi BART itu nggak ada kemampuan untuk ngecek ke dalam email Google kalian ya. Itu semua tertulis dalam privacy policy-nya dia. Tapi kita nggak akan membahas ini ya, privacy policy ya. Ini kepanjangan kalau dibahas ya. Jadi kalau kalian menemukan BART itu informasinya halusinasi atau tidak akurat, kalian bisa klik thumb down ya, yang jempol ke bawah ya. Lalu kalian bisa bilang kenapa menurut kalian ini tidak bagus jawabannya. Lalu bisakah BART membantu kalian dalam coding? Jawabannya bisa. Tetapi perlu diingat lagi BART di sini masih dalam tahap eksperimental. Jadi cek lagi codingannya hasilnya ya. Selanjutnya ini sudah pernah saya bahas ya. Kenapa BART itu kadang lupa atau nggak tahu apa yang sudah dia katakan dalam percakapan sebelumnya. Jadi memang di sini kemampuan BART dalam mengingat apa yang sudah diucapkan atau apa yang kita tanyakan itu masih terbatas ya. Jadi mungkin ini akan di-improve lagi ke depannya oleh Google ya. Prinsip Google dalam inovasi AI. Jadi Google itu menciptakan teknologi yang dia harap bisa membantu untuk memecahkan masalah sehari-hari. Google itu optimis kalau masih banyak potensial dari AI untuk membantu orang-orang, baik generasi sekarang atau generasi selanjutnya. Jadi Google itu merasa bahwa teknologi AI di sini masih awal-awal dan akan terus berkembang ya. Nah, kalian sebagai orang-orang biasa, sebagai pengguna, gimana caranya membantu BART menjadi lebih baik? Caranya adalah menggunakan BART sesering mungkin ya. Karena jawaban kalian itu sebenarnya digunakan juga untuk mengimprove BART ya. Terutama kalau kalian memberikan feedback berupa jempol atau jempol ke bawah juga ya. Berikutnya, siapa yang bisa dan boleh menggunakan BART? Jadi menurut Google, untuk menggunakan BART, kalian harus berusia 18 tahun atau lebih ya. Selain itu, negara-negara yang bisa menggunakan BART ini masih terbatas ya. Bahasanya juga masih terbatas. Ini kalau kita lihat di sini, bahasa-bahasa yang sudah disupport secara official oleh BART itu adalah Inggris Amerika, Japanese, dan Korean. Cuma 3 itu doang yang sudah official ya.
Yang lain itu masih unofficial ya. Tapi Google akan berusaha memperluas itu untuk bahasa-bahasa yang lainnya. Lalu selanjutnya, fitur apa yang bisa kita dapatkan di bahasa kita dan di negara kita? Ini kembali lagi ya. BART masih eksperimental, jadi beberapa fitur atau beberapa bahasa mungkin belum tersedia ya. Bahkan banyak yang belum tersedia sebenarnya. Lalu term sama service untuk menggunakan BART itu gimana sih? Ini ada di sini ya. Tentu saja karena ini terlalu panjang, saya tidak akan membahas poin yang ini di sini ya. Jadi kita skip aja yang ini. Nah, ini penting nih. Data-data apa yang dikumpulkan, lalu digunakan oleh BART itu seperti apa? Ketika kamu berinteraksi dengan BART, BART itu akan mengumpulkan informasi dari percakapan kalian, lokasi kamu, dan juga feedback yang mungkin kamu berikan, berupa jempol atau jempol ke bawah ya. Data-data itu akan digunakan untuk mengimprove BART ya. Kalau kalian nggak mau lokasi kalian bisa mengubah itu di setting ya. Setelah kalian tahu, Google mengumpulkan data percakapan kalian, siapa yang punya akses ke percakapan BART kalian? Google mengatakan, mereka menganggap privacy itu sangat serius ya. Mereka tidak menjual personal data kalian, jadi BART itu menyimpan informasi tanpa bisa mengidentifikasi kalian ya. Jadi BART hanya mempelajari secara general tanpa bisa mengidentifikasi siapa kalian. Dengan syarat, di chat kalian ini, kalian nggak boleh memberikan personal data kalian ya. Jadi dalam chat, kalian jangan menyertakan nomor telepon kalian, nama asli kalian, atau email kalian. Karena itu yang mungkin bisa dibaca oleh BART juga ya, untuk dimasukkan dalam database-nya dia. Kalau misalkan kalian sudah tahu data kalian disimpan, dan kalian mau mendelete data kalian, ini juga bisa ya. Jadi di settingannya itu ada untuk menghapus data-data percakapan kalian dengan BART ya. Atau kalian bisa klik juga di sini nih. Nanti linknya saya taruh di deskripsi yang ini ya. Ini kalau dibuka nih seperti ini. Kalau kalian mau mendelete, ini bisa delete di sini ya. Klik yang ini. Lalu kalian bisa pilih mau kapan yang kalian delete ini. Kalian juga bisa memilih auto delete ya. Ini auto delete-nya mau berapa lama, kalian bisa set ya. Setelah 3 bulan, setelah 1,5 tahun, setelah 3 tahun, atau kalian juga bisa mematikan BART activity-nya ya. Jadi yang ini kalian klik, lalu kalian klik di sini, jadi off ya. Jadi activity ini udah off ya. Dia nggak bakal menyimpan di database-nya dia lagi. Apa yang kalian tanyakan selanjutnya. Lalu kembali lagi ke sini. Apakah BART bisa menggunakan percakapan kalian untuk kepentingan iklan? Ya seperti kalian tahu ya, iklan Google itu kan ada di mana-mana ya. Tapi menurut Google di sini, percakapan dengan BART itu nggak digunakan untuk kepentingan iklan ya. Kalau misalkan ke depannya itu berubah, itu bakal dikomunikasikan lagi oleh Google ya. Kira-kira itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang BART ya. Mungkin sampai sini dulu tutorial kali ini. Kalau misalkan kalian masih ada yang nggak jelas atau masih ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.